Hai Sob, selamat bersua kembali. Nah, mungkin pada video saya sebelum-sebelumnya tidak seperti sekarang, karena sekarang saya ingin mencoba menceritakan sebuah kisah bersama kalian dengan menampakkan diri saya secara langsung di depan kamera. Dan bagi saya ya ini merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk berdialek dengan kalian. Dan sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini sehingga masih terus bisa melanjutkan langkahnya untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya dan mungkin akan jalan di tempat. Nah Sob, pada waktu yang cukup bersahabat ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Daripada penasaran, mari kita semayangi kisahnya. Jangan dulu ke channel Selebriti. Ahmad Suradji atau lebih dikenal dengan Dukun AS adalah seorang dukun yang paling dikenal, paling mengerikan dan paling keji di Indonesia. Ia lahir pada 10 Januari tahun 1949. Ia mempunyai 9 anak dan telah menikahi 3 kakak beradik kandung. Ia tinggal di Sunggal, Sumatera Utara. Nah Sob, jadi Dukun AS ini dikenal dukun paling mengerikan karena ia telah membunuh dan memutilasi 42 orang demi kekuatan ilmu gaibnya Sob. Nah kisahnya pun kian beredar di media sosial dan lebih-lebihnya lagi ia telah membuat geger karena telah diketahui membunuh 42 orang dan semuanya itu adalah wanita, dan orang-orang yang dibunuh tersebut untuk dijadikan tumbal yang dibantu oleh sang istrinya Sob. Dukun AS ini membunuh korbannya secara sadis, secara kejam, tanpa belas kasihan sekalipun. Bahkan Sob, ada yang mengatakan bahwa tindakan atau proses pembunuhan yang dilakukan oleh si Dukun AS ini melebihi kekejaman dari pemutilasi ternama di Indonesia, yaitu Riang Jombang dan Robot Gedek. Tahu kan Riang Jombang dengan Robot Gedek? Nah Sob, jadi kita kembali pada proses pembunuhan yang dilakukan oleh si Dukun AS ini. Jadi sebelum membunuh korbannya, ia melakukan tindakan-tindakan atau hal yang menjijikan sebelum membunuh para korbannya tersebut Sob. Nah Dukun AS ini setelah membunuh 42 wanita tersebut, ia meminum air liurnya. Konon ketika ia meminum air liur dari para korbannya, ritual-ritual yang akan dilakukan oleh Dukun AS ini akan berjalan dengan lancar. Bukan cuman itu Sob, bahkan setelah ia membunuh para korbannya, ia mempereteli segala harta benda mereka. Sob, sebenarnya Dukun AS ini mulai berfantasi atau mulai terobsesi dengan dunia perdukung saat ia masih kanak-kanak, dan ia mempunyai kegemaran berinteraksi dengan roh-roh gaib atau hal-hal gaib. Jadi ketika ada suatu tempat yang diketahui oleh beliau bahwa tempat itu dianggap keramat, maka ia langsung mendatangi tempat tersebut. Kemudian ia melakukan sesembahan atau bersemedi di tempat tersebut untuk berdialog dengan jin, supaya ilmu hitam yang dimilikinya itu semakin berkembang Sob. Sebenarnya awal mula kekejaman Dukun AS ini hanya karena gara-gara mimpi Sob, dimana suatu malam Dukun AS ini tengah tertidur lalu didatangi oleh mendiang ayahnya, yang dimana ayahnya dulu juga berprofesi sebagai seorang dukun. Nah di dalam mimpi tersebut ia diwariskan sebuah ilmu kesaktian, namun untuk menguasai ilmu tersebut harus ada syaratnya. Nah syaratnya itu harus membunuh 72 nyawa wanita Sob. Ia juga berkedok sebagai Dukun AS atau kepanjangan dari Ahmad Suradji, sebenarnya hanya untuk mempermulus aksi-aksi brutalnya tersebut. Nah berdasarkan informasi yang saya baca dari berbagai sumber, bahwa Dukun AS ini telah menjalankan aksi biadabnya itu sekitar 11 tahun, dan pintarnya dia mampu menyembunyikan tindakan-tindakan kekejamannya itu kepada penduduk-penduduk setempat, bahkan kepada pihak yang berwajib. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April tahun 1997 telah ditemukan mayat perempuan tanpa busana pada sebuah pohon tebu. Lalu kemudian warga berbondong-bondong ke sana untuk melihat mayat tersebut. Keadaan semakin memanas ketika seseorang yang bernama Sri Kemaladewi yang berumur 21 tahun dikabarkan telah hilang selama 3 hari terakhir. Dan setelah mayat itu dicek oleh warga, ternyata mayat ini adalah si Dewi yang telah hilang selama 3 hari terakhir itu. Nah Sob, di sini
warga semakin bertanya-tanya siapa sih sebenarnya pembunuh dari si Dewi ini. Lalu kemudian ia melaporkan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian memerintahkan aparatnya untuk menelusuri kenapa mayat si Dewi ini bisa sampai kepada kebun tebu tersebut. Secerca titik terang datang ketika salah seorang warga yang bernama Andreas berujar bahwa dirinya telah mengantarkan si Dewi untuk berkonsultasi di rumah si dukun AS ini di hari menghilangnya wanita itu, Sot. Kemudian polisi menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah si dukun AS ini untuk menanyakan perihal kematian si Dewi itu. Memang dukun AS mengakui bahwa wanita itu telah datang ke rumahnya untuk berkonsultasi, tetapi sehabis maghrib ia kembali pulang ke rumahnya. Jadi polisi tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menangkap si dukun ini. Kasusnya pun dihentikan, tetapi polisi tidak menyerah begitu saja, Sot. Satu persatu laporan orang hilang ia dalami selama beberapa tahun terakhir. Nyatanya banyaknya orang hilang dilaporkan kebanyakan dari pasien si dukun AS ini. Tak tunggu waktu lama ia langsung menggeledah dan menggerebek rumah si dukun AS ini, dan ternyata ia menemukan beberapa pakaian wanita dan beberapa perhiasan wanita, dan salah satunya adalah milik si Dewi itu. Berarti sudah jelas bahwa pembunuh si Dewi ini adalah si dukun AS itu sendiri, Sot. Dukun AS dan ketiga istrinya kemudian dibekuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ia didesak lagi oleh polisi. Ia mengakui bahwa ia telah membunuh 16 wanita, dan polisi tidak berhenti mendesaknya sampai-sampai ia mengatakan bahwa ia sudah menghabisi nyawa hingga mencapai 42 orang, dan semuanya adalah wanita. Putusan pengadilan kepada dukun AS ini diponis hukuman mati, dan ketiga istrinya diponis penjara seumur hidup. Kemudian tepat pada tanggal 10 Juli 2008 dilakukan eksekusi mati kepada dukun AS kepada pihak yang berwenang, yang pada akhirnya 3 buah peluru diledakkan pas di dadanya, yang mengakhiri hidupnya sebagai pembunuh paling sadis di Indonesia. Nah, Sot, itulah kisah yang sempat kita semayangi pada waktu yang cukup bersahabat ini. Semoga bermanfaat untuk semua umat. Jika ada saran atau hal-hal baru untuk kita bahas, silahkan muncul pada kolom komentar. Diterima dengan jiwa yang tersenyum. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita semua selalu satu frekuensi. Oh ya, Sot, jangan lupa subscribe channel Kak Ceps. Jika belum sempat ya nanti lain kali. Sampai di sini dulu. Selamat bersua kembali pada episode selanjutnya.